Selamat pagi dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada mahasiswa S1 keperawatan, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kewirausahaan. Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari yang minggu lalu, yaitu tentang analisis kelayakan usaha. Terkait dengan analisis kelayakan usaha, kita sudah menyelesaikan pembelajarannya, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai karakter kewirausahaan. Karakter apa aja sih yang diperlukan oleh seorang wirausaha untuk menjadi wirausahawan yang sukses? Nah, dalam materi kali ini pembahasan kita adalah terkait dengan karakter kewirausahaan. Dalam karakter kewirausahaan itu, pembahasan kita akan mengenai karakter wirausahawan, impian menjadi wirausahawan, impian dari wirausahawan yang smart, dan langkah-langkah dalam memulai sebuah wirausaha. Ini hanya introductionnya. Ini adalah quotes terkait motivasi dari Bob Sadino, almarhum, yang selalu memberikan motivasi tentang sebuah bisnis atau wirausaha. Beliau adalah pendiri Kemcik yang cukup sukses dengan penampilannya yang sangat-sangat minimalis, seperti menggunakan celana pendek, kemudian menggunakan kemeja. Seperti kita lihat di gambar utama, dia selalu memberikan quotes yaitu banyak orang bertanya bisnis apa yang bagus. Tentunya kita akan selalu berpikir bisnis apa, dan bisnis apa. Tapi kalau misalnya kita selalu berpikir dan tidak dijalankan, maka itu bukan bisnis yang bagus. Seperti jawabannya almarhum Bob Sadino, bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan ditanyakan terus. Kemudian yang kedua, ketika Anda mempekerjakan orang yang lebih pintar daripada Anda, maka Anda membuktikan bahwa Anda lebih pintar dari mereka. Kemudian yang ketiga, setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai, dan sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Ini hanya sekedar motivasi supaya kita mampu dan memiliki jiwa wirausahawan yang tinggi. Nah, selanjutnya kembali kita membahas terkait definisi. Mungkin sudah banyak yang mengerti terkait dengan definisi dari wirausaha. Aldrich tahun 2002 menyatakan dan mendefinisikan sebuah kewirausahaan adalah peluang ekonomi yang dalam prosesnya harus dipersepsikan, diciptakan, dan dikejar. Process of perceiving, creating, and pursuing economic opportunities. Jadi dapat dikatakan ini sebagai melihat sebuah peluang dan menjadikan peluang itu sebagai ide awal untuk menciptakan suatu usaha atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita memiliki pola pikir atau mindset yang untuk menambah nilai ekonomi. Jadi tidak selalu kita sebagai konsumen yang konsumtif, tapi kita mampu untuk menciptakan sebuah ide untuk menjalankan sebuah bisnis. Wirausaha itu ada dua ya. Kita dapat menjual atau dapat menjajakan barang dan jasa. Barang itu mungkin lebih ke arah fisik, lebih kelihatan. Contohnya baju, makanan, minuman, barang-barang tertentu atau yang berwujud, intinya yang berwujud. Kemudian dari sisi jasa itu seperti bimbingan belajar, akuntan, notaris, akuntan publik, driver, babysitter, dan lain sebagainya. Kalau jasa ini lebih mengedepankan terkait dengan profesional. Seperti mungkin di S1 keperawatan mungkin akan ada bisnis jasa terkait dengan keperawatan atau memiliki keahlian
dalam bidang kesehatan, itu tentunya dapat menciptakan suatu ladang bisnis atau suatu usaha yang cukup menjanjikan dan disesuaikan dengan kondisi atau pasarnya. Selanjutnya, karakteristik kewirausahawan ini menurut Bygrave. Karakteristiknya seorang wirausahawan menurut Bygrave itu pertama memiliki mimpi atau memiliki cita-cita. Seorang wirausahawan perlu memiliki keinginan untuk masa depan, memiliki tujuan hidup, memiliki tujuan dari bisnis yang dijalankan itu akan berhasil. Menjalankan bisnisnya akan sampai di mana, akan mendapatkan apa, itu sangat dibutuhkan dari seorang pebisnis atau wirausahawan. Kemudian selanjutnya, karakter selanjutnya adalah tegas atau decisiveness ya. Ini tidak lambat, artinya tegas. Seorang wirausahawan itu harus tegas. Tegas itu dalam disiplin waktu, disiplin pekerjaan, tepat waktu, on time, itu merupakan salah satu karakteristik dari seorang wirausahawan. Karena ketika ketegasan ini berkurang atau menurun, ini akan berakibat pada konsumen yang akan menilai. Ketika konsumen menilai, maka di situ adalah poin kita dalam menjalankan usaha. Kemudian selanjutnya, karakteristik ketiga adalah doers, itu adalah pelaku. Dia adalah yang melaksanakan, menjalankan, mengeksekusi, pengambilan keputusan. Ini adalah karakter kewirausahawan. Jadi mereka akan mampu untuk mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Tentunya waktu yang singkat itu mereka pun perlu mempertimbangkan, banyak yang harus dipertimbangkan, faktor-faktor apa yang harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian diperlukan juga ketetapan hati atau determination. Jadi ketetapan hati itu lebih arahnya kepada di dalam hati kita untuk menjalankan bisnis itu dengan hati. Kalau misalnya tidak menjalankan dengan hati, mungkin dalam jangka waktu sekian bulan atau sekian hari atau dalam jangka waktu singkat, bisnis tersebut akan tutup, selesai, atau tidak akan berjalan lagi. Kemudian seorang wirausahawan itu membutuhkan dedikasi yang tinggi. Dedikasi yang tinggi itu seperti loyalitas kita terhadap pekerjaan, terhadap bisnis yang dijalankan itu akan semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya, devotion atau kesetiaan, ini lebih mengarah kepada peraturan atau tata dan norma ya. Jadi dalam kesetiaan itu mereka akan menjadi orang-orang yang selalu berpegang teguh pada peraturan. Peraturan akan dijalankan dengan baik, peraturan akan dilaksanakan dan tidak untuk dilanggar. Karakteristik selanjutnya adalah detail, rinci. Jadi seorang wirausahawan itu memperhitungkan segalanya itu sangat-sangat detail, sampai hal-hal terkecil itu memang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian destiny, ini adalah nasib atau takdir. Sebenarnya takdir itu bisa dikatakan takdir itu di tangan Tuhan mungkin ya, tapi dengan karakteristik kewirausahawan itu kita dapat merubah nasib. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak berhasil dalam bisnis. Sebenarnya bukan karena takdir atau karena nasib, tapi karena kemampuan dirinya itu belum maksimal. Seperti hal-hal yang di atas, ini membutuhkan, ini lebih ke arah pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya semuanya ini bisa dilaksanakan, maka nasib ini akan berubah. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya adalah dollars atau uang. Uang itu dalam hal ini berbicara terkait dengan permodalan, terkait dengan uang yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha, supaya usaha itu dapat berjalan dengan baik. Dan terakhir adalah distribusi. Dan ini memang sebuah karakter yang
belum tentu semua orang bisa, tapi minimal dari semuanya karakteristik ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh wirausahawan, karena tentunya salah satu dari karakteristik ini akan sangat berguna ketika menghadapi beberapa keadaan. Jadi semua perlu diingat, semuanya perlu dijalankan dengan baik. Kalau kita bisa menjalankan semuanya tapi kita tidak punya masa depan, tidak mempunyai cita-cita, maka usahanya akan dibawa kemana? Usahanya akan berjalan seperti apa? Kita perlu memimpikan, kita perlu tegas, kita perlu menjadi pelaku, perlu memiliki ketetapan hati, perlu berdedikasi, setia, rinci, dan tidak tergantung pada nasib, memiliki uang, dan juga menjalankan proses distribusi dengan baik. Nah, selanjutnya terkait dengan ciri-ciri wirausahawan yang handal. Pertama adalah memiliki rasa percaya diri dan kemandirian yang tinggi, memiliki keyakinan bahwa bisnis saya nanti akan sukses, bisnis saya akan berjalan, saya akan mencapai pasar tertentu. Itu menjadi salah satu faktor percaya diri untuk kemandirian dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh. Jika Anda sebagai wirausahawan, berarti Anda sebagai pimpinan atau pemimpin sebuah usaha. Anda adalah bosnya. Nah, kalau Anda tidak tangguh, kalau Anda tidak menetapkan hati untuk menjadi pribadi yang kuat, maka bisnis yang dijalankan akan goyah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah ingin dan mampu mencari menangkap peluang. Nah, ini proses yang begitu cukup sulit. Ini ciri-ciri untuk menangkap peluang. Peluang itu suatu kebiasaan atau suatu kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Kesempatan itu tidak datang dua kali, dan kesempatan itu belum tentu sama di lainnya waktu. Misalnya kita menjual es atau minuman dingin di kondisi pada terik matahari, kondisi panas siang hari misalnya, itu akan lebih menarik dibandingkan menjual atau berdagang pada usaha makanan atau minuman yang panas seperti kopi atau teh hangat. Itu tidak kurang laku ya. Ini kemudian misalnya lagi kita menjual AC pendingin ruangan di wilayah dataran tinggi, seperti contoh kita ambil Wonosobo atau Batu Raden. AC itu tidak akan laku. AC itu hanya beberapa orang yang membeli, jadi pangsa pasarnya akan turun. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu ingin dan mampu bekerja keras dan menekuni bidang usahanya tanpa kenal menyerah. Ini mendekati sama dengan pribadi yang tangguh. Selanjutnya, ingin dan mampu berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal. Ini adalah sifat dari ciri-ciri yang komunikatif. Mereka akan selalu berbincang, mereka akan selalu berusaha untuk berhubungan dengan orang lain, karena ada kemungkinan juga orang lain itu akan memberikan jalan dalam atau solusi dalam kita menghadapi sebuah masalah. Kemudian ingin dan mampu bernegosiasi untuk mencari win-win solution. Negosiasi yang baik itu adalah negosiasi dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Kemudian menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Kemudian ingin dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan mengelola dan memotivasi orang lain. Ini adalah sifat dari kepemimpinan atau managerialship. Nah, sifat-sifat dari leadership ini memang sangat dibutuhkan oleh wirausahawan, karena dia yang akan menjalankan usaha, yang akan menjalankan sebuah bisnis. Bisnisnya akan membutuhkan apa yang akan dijual, pangsa pasarnya kemana. Itu adalah tugas dari leadership juga untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada karyawannya, stafnya, atau anak buahnya untuk
menuju pada impiannya untuk berhasil. Kemudian ingin dan mampu melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan resiko yang moderat. Jadi usaha itu dan bisnis itu memiliki risiko. Risiko itu bisa low, bisa rendah, risikonya bisa moderate atau sedang, dan risikonya bisa high atau tinggi. Risiko yang tinggi itu tidak hanya berasal dari luar, misalnya tidak laku atau memiliki pesaing. Kemudian risiko yang lainnya lagi adalah tekanan dari si pemilik usaha, apakah dia mampu bertahan di tengah kondisi misalnya kemarin kita bisa melihat kondisi COVID atau pandemi. Mereka akan cenderung menyerah ketika iman mereka atau kepercayaan diri mereka menurun. Nah, di situ sisi moderat itu adalah sisi dari dalam diri, bisa juga dari luar. Selanjutnya adalah berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kemitraan. Berpartner itu lebih baik dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, kemudian apa saja impian dari wirausahawan? Impiannya itu satu, bermotivasi, memiliki harapan, memiliki tujuan, kemudian akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga diminati masyarakat. Ketika kita menjalankan sebuah wirausaha, menjalankan sebuah bisnis, banyak akan muncul di pikiran kita bisnis-bisnis apa yang dapat menghasilkan lebih. Itu memiliki jiwa wirausaha itu seperti itu. Jadi perlu dikembangkan. Nah, ini selanjutnya jiwa dan sikap kewirausahaan. Nah, sikap tersebut pertama memiliki kepribadian kreatif dan inovatif. Dia akan selalu menciptakan hal-hal baru, menciptakan hal-hal yang extraordinary. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa, dan memiliki nilai yang baik, memiliki ekonomi yang baik. Itu merupakan ciri-ciri dan jiwa dan sikap dari seorang wirausahawan. Selanjutnya memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan juga aktif. Memiliki motif yang berprestasi. Indikatornya terdiri atas orientasi pada hasil dan wawasan masa depan. Jadi memiliki prestasi. Memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan memiliki ketangguhan dalam bertindak, serta berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Semua kegiatan, semua usaha yang dijalankan itu tentunya memiliki risiko. Nah, risiko itu harus diapain sih supaya kita dalam menjalankan usaha itu bisa berhasil? Nah, risiko-risiko itu sebenarnya dapat diperhitungkan dengan cara misalnya kita dalam menjual makanan, kita buat makanan yang dengan siap saji semuanya cepat. Ternyata yang terjadi adalah tidak laku misalnya, maka kita mampu berstrategi. Itu tidak laku itu merupakan sebuah risiko. Tidak laku berarti akan dibuang makanan itu. Nah, gimana caranya supaya kita tidak terlalu rugi terlalu banyak? Misalnya dengan membuat sistemnya zero inventory, tanpa persediaan. Jadi ketika ada pesanan baru dibuatkan. Jadi barang-barang yang atau barang dagang yang akan dibuat itu tidak terbuang percuma. Nah, selanjutnya ciri dan watak kewirausahaan menurut Geoffrey G. Meredith. Jadi banyak usaha-usaha itu atau wirausaha itu sudah dijalankan oleh pendahulu-pendahulu kita, sudah dari zaman dulu. Sifat-sifatnya kurang lebihnya sama. Pertama, percaya diri. Kemudian berorientasikan pada tugas dan hasil. Tugas ini adalah proses ya. Jadi memiliki proses yang baik, tentunya hasilnya akan baik. Kemudian pengambil resiko, ini berani mengambil resiko. Ada sebuah istilah high risk, high return. Jadi risiko yang tinggi akan mendapatkan pemasukan yang tinggi juga.
Ini adalah risiko-risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi itu tentunya membutuhkan pertimbangan yang sangat-sangat matang. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Nah, dalam hal kepemimpinan ini, seorang wirausahawan membutuhkan kemampuan untuk menjalankan bisnisnya itu sebagai pemimpin. Menjadi pemimpin itu tidak mudah, sehingga membutuhkan kualifikasi khusus dalam memimpin sebuah usaha. Kemudian keoriginalan. Nah, maksud dari keoriginalan ini adalah barang atau jasa yang kita punya itu berbeda dari yang lain dan tidak ada orang yang mengikuti, atau kita tidak mengikuti bisnis orang lain, menyamai atau menyerupai. Jadi kita punya originalitas sendiri. Kemudian berorientasi pada masa depan dan memiliki kejujuran dan ketekunan. Nah, motivasi dalam meraih impian. Motivasi dalam meraih impian, selain itu impian juga menjadi sumber motivasi. Wah, saya akan membuka usaha ini supaya saya dapat membantu orang-orang yang membutuhkan misalnya. Jadi keberhasilan sebuah bisnis itu tidak hanya terkait dengan sebuah materi, tidak terkait dengan hasil penghasilan, pendapatan, tidak selalu. Ketenangan jiwa, kemudian saya bisa berbisnis, saya dapat beramal misalnya, itu merupakan sebuah kepuasan diri yang tidak terhitung dengan nilai rupiah. Nah, selanjutnya impian untuk menciptakan energi yang besar, impian untuk memudahkan kehidupan manusia, menanamkan konsep be, do, dan have, melakukan, menjalankan, dan memiliki. Nah, dalam motivasi-motivasi ini akan memudahkan kehidupan manusia. Contohnya misalnya, saya ingin membuka usaha supaya orang lain dapat bekerja sama saya dan saya dapat mengurangi angka pengangguran misalnya. Itu merupakan motivasi yang baik dan perlu untuk dijalankan. Nah, impian yang SMART. SMART itu merupakan singkatan dari spesifik. Spesifik itu jelas, fokus, dan konstan. Measurable, dapat terukur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki itu kemampuan fisik, kemampuan materi, kemampuan usaha, dan kemampuan pikiran, itu semuanya terukur. Kalau misalnya kita melebihi kemampuan kita, maka kita belum tentu bisnis yang dijalankan itu akan berhasil, karena kita mungkin sudah terlalu berekspektasi terlalu tinggi, namun realitanya tidak sesuai, dan itu dapat membuat kita sebagai pebisnis itu menjadi ngedrop menjadi menurun, semangatnya bisa menurun. Terus A adalah achievable. Dan impian itu harus dapat diraih, dapat dicapai mulai dari impian-impian yang kecil. Kita tidak perlu impian-impian itu selalu impian-impian yang luar biasa tinggi, tidak perlu. Jadi impian itu berawal dari yang kecil. Saya ingin menjual makanan ini untuk anak-anak kecil. Saya ingin berusaha, misalnya dalam dunia keperawatan, saya ingin menjadi perawat di rumah sakit supaya saya dapat menolong orang misalnya, seperti anak kecil ya. Jadi itu tergantung dari impian yang ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian R adalah realistik. Jadi bisnis yang dijalankan itu harus masuk akal. Contoh tadi saya jualan AC, saya jualan AC-nya di Wonosobo atau di Baturaden. Ya, itu tidak realistis, karena dataran tinggi sudah tentu udaranya dingin, iklimnya dingin. Buat apa kita jual AC untuk pendingin? Nambah dingin, udah dingin tambah dingin. Jadi itu agak mubazir menurut saya. Dan yang terakhir adalah T, yaitu team bond, adalah time schedule, keinginan yang dapat dicapai. Nah, catatan penting dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi harus semangat, contohnya kita lihat semangat, percaya diri, berani, dan optimis tentunya. Jadi dalam menjalankan usaha itu tidak perlu bercita-cita yang terlalu besar atau cukup besar. Menjalankannya harus bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai bisnis yang kita jalankan terlalu muluk-muluk, akhirnya bisnisnya tidak bisa berjalan atau tidak bisa beroperasi karena satu dan lain hal. Nah, nilai-nilai dan perilaku wirausahawan menurut Arthur Kurilov dan John M. Mempil tahun 93, yaitu
nilai-nilai komitmen dan resiko yang moderat. Itu dalam menyelesaikan tugas itu harus selesai, tidak ada spekulasi, melainkan berdasarkan perhitungan yang matang. Kemudian melihat peluang, objektivitas, memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin dengan melakukan pengamatan secara nyata untuk memperoleh kejelasan, menganalisis data dan kinerja waktu. Itu umpan balik, itu menganalisis dan data kinerja waktu untuk memandu kegiatan. Optimis, itu perlu berpikir positif, tidak terlalu negatif, sehingga aura-aura itu akan memberikan semangat dan motivasi untuk kita. Kemudian uang, melihat uang sebagai salah satu sumber daya. Uang itu adalah sumber daya yang sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan, tapi bukan tujuan utamanya. Kemudian manajemen yang proaktif, mengelola berdasarkan perencanaan di masa mendatang. Nah, ini terkait dengan kelebihan dari wirausahawan. Wirausaha atau bisnis atau usaha yang dijalankan membuka lapangan pekerjaan, yaitu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan UMKM dan usaha yang dikenal masyarakat luas. Saya tertarik dengan memaksimalkan UMKM. Di Indonesia ini 60% bisnis yang dijalankan adalah bisnis UMKM. Dia cukup banyak, jadi sehingga mengambil andilan cukup besar, mencapai 60% di Indonesia. Walaupun kecil-kecil tapi banyak, itu sudah menjamur luar biasa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah juga mendukung keberhasilan sebuah UMKM. Nah, kemudian langkah-langkah menjadi wirausaha. Pertama, memilih bidang yang sesuai. Apa passion kita dalam menjalankan usaha? Apa keinginan kita menjalankan usaha? Kesukaannya apa? Hobinya apa? Contoh, saya suka masak, saya akan membuka warung makan. Saya berasal dari satu keperawatan misalnya, saya akan menjadi perawat, atau saya akan membuka praktek perawat, atau bahkan saya akan melaksanakan kuliah yang lain atau profesi lain untuk menjadi sebuah profesi dari bidang atau sub bidang dari keperawatan atau kesehatan, misalnya seperti itu. Kemudian langkah menjadi wirausahawan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan penyusunan rencana, penentuan target market, membangun jaringan, membangun ide, dan membentuk pemasaran. Langkah-langkahnya seperti itu, dan semuanya ini penting. Targetnya kemana sih? Kita mau jual kemana sih? Kita mau jual jahe susu misalnya, kita mau jual jahe susu tapi di daerah yang panas, itu agak sulit. Kita menjual jahe susu malam hari misalnya, menjual jahe malam hari, malamnya dingin, dengan adanya jahe susu mungkin akan jadi hangat, dan itu merupakan satu peluang yang dapat membuat kita berhasil dalam menjalankan bisnis. Nah, selanjutnya proses terbentuknya sebuah kewirausahaan. Pertama, adanya proses kreatif. Dalam proses kreatif itu adanya penyiapan, penyelidikan, transformasi, penetasan, penerangan, pengujian, dan implementasi. Jadi sebelum sampai tahap disebarluaskan kepada masyarakat, itu membutuhkan persiapan, diselidiki, diteliti, kemudian ditransformasi, adanya penetasan, adanya penerangan, kemudian diuji dulu. Ketika setelah selesai diuji mendapatkan hasil yang baik, baru dilaksanakan implementasi. Nah, selanjutnya adalah proses kewirausahaan. Prosesnya ya, jadi tahap awal itu persiapan, membaca peluang usaha, bentuk usaha apa yang akan dijalankan, apakah akan franchise ataukah akan membuka usaha baru. Nah, dalam pelaksanaannya, aspek pembiayaan dibutuhkan, sumber daya ini dalam pelaksanaan dibutuhkan sumber daya modal, misalnya sumber daya manusia, kepemilikan, adanya organisasi, dibutuhkan staf, karyawan, kemudian dibutuhkan kepemimpinan atau yang melakukan manajerial. Nah, proses yang ketiga adalah mempertahankan usaha, analisis perkembangan yang dicapai untuk menghadapi kondisi yang berat. Jadi dalam menjalankan sebuah usaha itu, untuk memulai itu sulit, tapi bisa.
Kita mau buka usaha makanan, kita mau buka usaha apa, pasti bisa. Namun ketika berjalannya waktu, bagaimana cara mempertahankannya? Bagaimana cara kita menghadapi konsumen yang rewel misalnya? Bagaimana kita menghadapi konsumen yang permintaannya cukup banyak, dan bagaimana kita menghadapi ketika apa yang kita jual itu tidak diminati masyarakat. Nah, kita harus memiliki sifat-sifat tersebut. Dan terakhir, proses kewirausahaan itu adalah mengembangkan usaha, merencanakan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Jadi ketika usaha itu sudah berjalan, usaha sudah dikenal, kita bisa melebarkan sayap dengan cara ekspansi dan pengembangan usaha. Nah, ini proses kewirausahaan menurut Carol Nori itu pribadi. Prosesnya adalah dari kepribadian. Ini dari inovasi, adanya pemicu, adanya implementasi, dan adanya pertumbuhan. Dari inovasi itu diawali dari pribadi, itu pencapaian locus of control. Jadi pengendalian terhadap diri kita masing-masing, adanya toleransi, adanya risiko, penilaian, ada pribadi masing-masing, ada pendidikan, dan adanya pengalaman. Dan dari luar itu kita bisa melihat adanya peluang, adanya proses peranan, dan adanya aktivitas. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pemicu, kejadian pemicu. Nah, kejadian pemicu itu juga berasal dari lingkungan dan berasal dari dalam diri. Dari dalam diri itu misalnya pengambilan sebuah risiko, adanya ketidakpuasan, kemudian adanya internal terkait dengan pendidikan, usia, dan komitmen. Kemudian implementasinya berhubungan dengan sosiologi. Sosiologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Dalam menjalankan sebuah kehidupan manusia itu, pengembangan terhadap sebuah karakter itu penting. Jadi lingkungannya siapa aja, oh jaringannya, oh kelompoknya, oh orang tua, oh keluarga, dan model peranan lainnya. Kemudian dalam implementasinya itu harus ada seorang wirausahawan, ada pimpinan, ada manajer, dan ada komitmen. Dan pada organisasi itu ada kelompok, strategi, struktur, budaya, dan produk. Nah, ini bagian yang tersulit, bagaimana mempertahankan sebuah bisnis. Gimana sih bisnis itu bisa berjalan? Dalam kita melihat sebuah bisnis itu, kita tidak bisa melihat, wah dia enak ya bisnisnya sudah berjalan dengan baik, wah dia sekarang sudah kaya, wah sekarang dia sudah berhasil, dan lain sebagainya. Namun mereka pasti sudah pernah menghadapi kesulitan bagaimana mempertahankan bisnis. Cenderung kita manusia memiliki sifat bosan. Wah, saya bosan di bisnis ini nih, saya pengen bisnis yang lain. Itu merupakan contoh yang kurang baik, karena bisnis itu sejatinya memang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Jadi sebagai segala macam bisnis yang kita jalankan itu harus memiliki kekuatan. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang prima, mempertahankan kualitas, mempertahankan retensi konsumen, mempertahankan retensi karyawan. Retensi itu adalah loyalitas. Jadi konsumen akan kembali membeli dan membeli jasa atau barang kita. Kemudian retensi karyawan adalah karyawan akan betah bekerja di tempat kita, misalnya dengan kita memberikan pendekatan yang berbagai macam, bagaimana pendekatan yang baik, bagaimana supaya mereka tetap bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kemudian melakukan evaluasi diri. Kita sebagai pimpinan sebuah usaha itu patut dan layak harus berevaluasi. Evaluasi diri itu tujuannya adalah untuk melihat apa sih posisi salah kita ada salah apa, kita ada kurang apa, dan itu membutuhkan waktu untuk evaluasi diri. Kemudian melakukan perbaikan bila diperlukan, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan bersaing secara sehat. Nah, ini ada dua perbedaan, bisnis yang baik dan bisnis yang sukses. Bisnis yang baik itu apa sih, dan bisnis yang sukses itu apa sih?
dan mana yang lebih penting. Kita lihat dari bisnis yang baik dulu. Bisnis yang baik itu tidak memberikan dampak buruk sama sekali dan bagi siapapun. Sedangkan bisnis yang sukses itu terkadang tidak selalu baik. Jadi kemudian bisnis yang baik itu memiliki norma-norma dasar yang merupakan kebalikan dari bisnis yang sukses. Bisnis yang baik dapat meraih kesuksesan yang bersifat jangka panjang. Bisnis yang baik dapat terus relevan selama beberapa generasi, kemudian mementingkan proses dibandingkan dengan hasil, serta mengutamakan kualitas. Serta yang terakhir adalah mengikuti aturan. Nah, kalau bisnis yang sukses itu direduksi dengan monetary value. Jadi bisnis yang sukses itu diukur dengan uang yang didapat, uang yang diterima, pendapatan yang diterima. Itu adalah ukuran dari bisnis yang sukses. Orang yang berpikir bisnis yang sukses selalu seperti itu. Kemudian memperhatikan jumlah harta. Jadi segalanya itu dilihat dari materi, harta, kemampuan, kepemilikan. Kemudian memiliki karyawan banyak. Kita punya karyawan banyak tapi mereka bekerjanya sambil nganggur atau bekerja tapi hanya duduk dan diam. Itu bukan suatu ukuran bisnis yang baik sebenarnya. Kemudian perputaran uang yang tinggi, perputarannya tinggi, ada keluar masuk uang itu cukup banyak, tapi tidak terlihat hasilnya. Nah, kalau yang bisnis yang sukses itu dia lebih berfokus pada hasil. Yang penting saya bisa mencapai target pembelian atau saya dapat mencapai target sekian barang yang terjual misalnya. Tapi ternyata bisa juga mereka menjual dengan cara efektif. Menjual kepada saudara sendiri atau dititipin barang misalnya. Itu seperti itu adalah bisnis yang sukses. Jadi selalu berorientasi pada hasil. Nah, itu kurang baik. Kemudian tidak mau berinovasi, prefer having dibanding being, lebih memiliki daripada memulai atau menjalankan atau menjadi. Kemudian etika bisnis dan hukum karena hanya ingin mendapatkan profit. Baik lagi ini selalu berhubungan dengan profit dan menghalalkan segala cara baik legal maupun ilegal untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, jadi bisnis yang sukses itu belum tentu baik, tapi bisnis yang baik itu pasti sukses. Dan sukses itu tidak selalu diukur dengan jumlah harta, jumlah uang, atau monetary value. Ini perlu diingat ya. Jadi kita dalam menjalankan bisnis itu tidak semata-mata mencari keuntungan, mencari uang, mencari harta yang banyak. Namun kita akan lebih enjoy ketika kita menjalankan bisnis itu bisnis yang baik, bisnis yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan passion kita dalam menjalankannya. Oke, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang strategi entrepreneur menurut Sun Tzu. Sun Tzu ini adalah seorang panglima jenderal militer Cina yang sangat-sangat jenius. Dia hidup pada periode 544 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Sun Tzu juga merupakan seorang filsuf yang dikenal bukunya dengan The Art of War. Jadi adalah seni dalam berperang. Kenapa berperang dihubungkan dengan bisnis? Nah, nanti kita akan lihat. Jadi dalam pembahasan ini strategi militer yang banyak memberikan perubahan dalam dunia militer Cina dan bahkan banyak diadaptasi di negara lain. Strategi Sun Tzu dapat diaplikasikan di dalam dunia usaha. Kenapa? Karena gini, kita harus menjadi wirausahawan yang cerdik. Kita bisa menjadi peniru tapi tidak meniru 100%. Nah, kemudian kita dalam menjalankan bisnis perlu untuk memperbaiki hal-hal yang kecil, memperbaiki hal-hal yang detail sekali. Itu perlu diperbaiki karena dari yang kecil itu akan menghasilkan dampak yang sangat besar. Kemudian wirausahawan itu harus bisa berimprovisasi, berinovasi dan menciptakan. Apa yang diciptakan? Kita menciptakan produk, kita menciptakan barang yang berbeda dari yang lain. Mungkin bahasa sekarangnya kita menciptakan barang yang anti mainstream misalnya, atau
kita menciptakan sesuatu yang extraordinary, yang tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Ketika kita memulai usaha, yang lain mengikuti, kita akan menjadi pionir. Kita akan menjadi pionir yang memulai, kita akan jadi pendahulunya. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Menambah pangsa pasar dari produk baru dan pasar yang baru. Ini dilakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah terkait dengan produk dan pangsa pasarnya. Kita harus ngapain? Harus nambah terus, kita tambah terus, kita perluas. Kemudian mencari pasar baru yang dapat dipenuhi dengan produk terbaru. Menelusuri dan mengembangkan produk yang baru dan mengembangkan bisnis baru dalam pasar yang baru. Ini adalah sebuah alternatif ketika kita dalam menghadapi sebuah bisnis itu mentok atau stuck. Jadi bisnis yang baru itu kita melakukan perubahan kecil tapi memiliki dampak yang besar. Sesuai dengan prinsip ekonomi itu seperti kita mengeluarkan biaya yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, alat bantu dalam pengambilan sebuah keputusan: memahami situasi dan kondisi, merumuskan sasaran dan strategi, kemudian strateginya itu dikaji, dilakukan pengendalian, kemudian melaksanakan strategi, dan terakhir adalah pengawasan terhadap strategi yang dijalankan. Nah, kemudian prinsip perencanaan yang terinci itu dipelajari secara mendalam. Dipelajari secara mendalam itu sangat-sangat perlu. Namun dalam kita menjalankan bisnis, mempelajari sebuah ide bisnis itu kita berpikir dapat cepat. Mungkin kita sebagai wirausahawan pemula, hal itu akan sulit. Kita akan melihat bagaimana sih, kenapa sih kok ini bisa berjalan, kenapa sih kok ini bisa laku. Kita harus lihat pangsa pasarnya, kita harus lihat kondisinya, kita harus lihat lokasinya, kita harus lihat lahan parkirnya misal. Kemudian estimasi keuntungan dan kerugian. Nah, ini dari sisi ekonomi ya. Estimasi keuntungan dan kerugian itu memang perlu dan sangat diperlukan. Artinya kalau kita menjalankan usaha ini, kita akan mendatangkan keuntungan sekian. Namun kita juga bisa kemungkinan kita mengalami kerugian sekian. Dan kita akan keuntungan dan kerugian itu tidak selalu bicara tentang uang, tapi misalnya kerugian yang dihadapi adalah kita rugi di waktu, kita rugi di kesempatan, atau kita rugi dalam membuang produk karena tidak laku. Itu merupakan kerugian, tapi semuanya itu bisa diminimalisir dan kita harus mempelajari bisnisnya itu seperti apa sih. Nah, yang terakhir adalah menghadapi tantangan secara tanpa bertempur. Jadi kita tidak perlu langsung turun langsung ke lapangan, tapi kita hadapi tantangan itu dengan cara yang lain. Dan yang terakhir adalah persaingan pasar secara sempurna. Nah, persaingan pasar secara sempurna ini kita ambil contoh di pasar ya, sebuah pasar aja, pasar manapun itu. Di situ pasti akan ada banyak orang yang menjual sayuran, menjual makanan, tahu dan tempe dan sebagainya. Tapi bagaimana itu menjadi sempurna? Jadi mereka itu akan membentuk sebuah kongsi atau perkumpulan yang memastikan bahwa ini sayur saya jual dengan harga 10.000. Kalau ada yang lebih rendah daripada itu, maka akan dikeluarkan dari pasar tersebut, karena ini secara sempurna, semuanya sama, semuanya rata, jualannya sama, namun tergantung konsumen. Nah, yang membedakan apa? Misalnya kita lihat pasar itu bisa kita lihat ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Biasanya harga sewa tempat untuk pasar di bagian depan itu lebih mahal dibandingkan mereka yang bagian dalam. Karena apa? Karena orang-orang begitu datang akan langsung lewat depan. Nah, ketika lewat depan, barang yang sudah dipikirkan atau yang sudah diinginkan itu sudah tersedia di depan, maka dia tidak perlu lagi ke belakang atau ke dalam, seperti itu. Nah, syarat-syaratnya dalam penyusunan sebuah rencana: adanya pengaruh moral,
adanya iklim, lapangan, doktrin atau hukum, kekuatan, pelatihan, disiplin, dan kepemimpinan. Nah, dalam menjalankan bisnis, kondisi yang dipenuhi antara lain memiliki keunggulan produk, memiliki jaminan yang kuat, akan mendapatkan keuntungan atau memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian tidak ada alternatif lain untuk melindungi posisi. Pokoknya tidak ada cara lain untuk melindungi posisi, tidak ada cara lain untuk bertahan dengan cara seperti ini, dengan cara bisnis yang dijalankan. Kemudian pertahanan yang tidak dapat dipengaruhi. Pertahanan yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menguatkan diri kita, menguatkan bisnis yang kita jalankan itu tidak terpengaruh dengan kondisi yang lain. Walaupun kita melihat di kondisi pandemi COVID ini, semuanya terpengaruh, semuanya terdampak, semuanya mengalami kerugian. Bahkan ada usaha-usaha yang dijalankan itu tutup, sampai menjual usahanya atau menjual rumahnya, dan berbagai macam yang menyebabkan dia kerugian. Nah, pertahanan itu penting, bagaimana kita menahan supaya bisnis yang kita jalankan itu tidak mengalami kerugian. Nah, menurut BRIM, dalam bisnisnya strategi Sun Tzu ini erat kaitannya terkait dengan biaya rendah atau diferensiasi atau perbedaan biaya. Jadi adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian biaya yang rendah itu sudah strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti Walmart dan Southwest. Dan ini selalu sejalan dengan peningkatan volume pelanggan dan penurunan biaya. Pelanggannya semakin bertambah, tapi biayanya semakin turun. Bagaimana menciptakannya itu? Itu tergantung pada bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian pengembangan sistem dan merampingkan operasi. Kita tidak perlu membuat banyak karyawan yang banyak itu terkadang membuat kita bingung untuk mendelegasikan tugas. Terus sistemnya dikembangkan, bagaimana mengembangkan sistemnya supaya sistemnya itu efisien dan efektif. Kemudian memanfaatkan kekuatan pada skala ekonomi, diferensiasi produk yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasar tertentu dan menggunakan analisis SWOT. Oke, sementara demikian presentasi saya, demikian penjelasan saya mengenai karakter bisnis, karakter seorang wirausahawan yang sukses. Dan masih banyak lagi terkait dengan karakter dari wirausahawan yang sukses. Bisa kita lihat contoh-contoh orang-orang lain dalam menjalankan sebuah usahanya. Bagaimana sih mereka bisa sukses dalam menjalankan usahanya? Kiat-kiat apa saja yang bisa dijadikan panutan atau contoh supaya mereka itu dapat menjadi usahawan yang sukses? Bagaimana sikap mereka dalam bertahan? Dan itu menjadi salah satu cara atau salah satu usaha supaya mereka dalam menjalankan usahanya itu tidak ragu-ragu, bisa mengambil keputusan yang penting dalam waktu yang cepat, yang sempit, dan bisa berhasil. Oke, baik, sementara demikian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang jelas terkait dengan penugasan dan kuis, akan bisa dilihat di Skalsa. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.